So guys, welcome to my YouTube channel. So guys, jadi di video kali ini kita akan ngebahas ya strategi 2025 ya atau 2025 ya untuk ngiklan di Meta Ads ini bakalan seperti apa ya, sehingga teman-teman juga dapat bayangan karena algoritma ya, terutama Meta, Facebook, Instagram, dia pasti ada hal-hal yang dia rubah ya. Dan kalau aku ngelihatnya ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan untuk periklanan ke depannya ya, karena balik lagi 5 tahun dulu orang nggak gitu pakai yang namanya ngiklan, takut rugi, takut boncos. Makin di sini orang makin aware ya gitu kan. Apalagi dengan aku sering mengedukasi bahwa ngiklan itu nggak usah takut gitu ya. Ngiklan itu agency properti bisa ngasih segini. Wah, akhirnya orang berbondong-bondong pada ngiklan gitu kan. So jadi semakin banyak pemainnya, kita mesti paham bahwa pasti ada hal-hal apa nih supaya kita akhirnya tidak bisa memenangkan persaingan kalau kita memiliki jenis bisnis yang memang kategorinya ini udah banyak pemainnya gitu kan. Oke? So tanpa berlama-lama kita bahas dulu ke materinya. Di tahun 2025 atau akhir-akhir ini aku memperhatikan periklanan-periklanan yang ada itu mengarah kepada satu hal. Oke, di sini aku pakai mind map aja ya. Strategi sukses beriklan di Meta Ads 2025. Yang pertama, aspek yang aku lihat di sini adalah konten iklan. Kenapa ya? Aku melihat konten iklan ini menjadi hal yang teman-teman perlu pikirkan ke depannya. Kenapa? Karena dengan kita memikirkan konten iklan ini dengan baik dan juga benar, itu hasil iklan kita bisa flipping. Dalam artian iklan kita yang mungkin biasa aja, tapi kalau ketemu sebuah mungkin gini, produk kita mungkin biasa aja, tetapi kita punya konten iklan yang powerful, ini efeknya sangatlah luar biasa gitu ya. Efeknya bener-bener bisa kayak gila, iklan bisa kayak gini ya gitu. Walaupun dalam kategori bisnis kita ini udah banyak pemain gitu kan. Walaupun dalam kategori bisnis kita ini baru yang namanya nyobain ngiklan, baru nyobain nawarin orang. Tapi yang mau aku kasih tahu di sini teman-teman, bahwa kita itu mesti paham rincian daripada konten iklan. Ada dua lah, aku pengen ngebahas. Pertama konten iklan, kedua sama kompetitor. Ya, jadi kita mesti aware, kita mesti sadar bahwa kita punya kompetitor di iklan. Jadi jangan kalian merasa kalian punya bisnis umroh, properti, atau kalian punya bisnis desain interior, kalian kontraktor, kalian bisnis jual villa, atau apapun lah yang kalian jual, dan kalian merasa saya doang kayaknya yang iklan gitu. Kayaknya mungkin kalian merasakan, tapi kayaknya hampir nggak mungkin. Kayaknya lah ya. Tapi kalau kalian nggak, saya nggak pernah hampir ngelihat brand serupa atau produk serupa ngiklan kayak saya. Nah itu maka kamu akan sangat beruntung sekali. Kenapa? Karena kamu tidak punya yang namanya kompetitor. Kita bahas dulu daripada konten iklan ya. Konten iklan ini apa sih teman-teman definisinya? Simpelnya itu, berarti aku taruhnya di sini, di samping sini. Jadi konten iklan itu teman-teman, simpelnya itu adalah bagaimana kita membuat, atau bahasa simpelnya bagaimana sih kita mengkomunikasikan produk kita kepada calon market kita, kepada target market kita. Gimana cara kita ngomong ke mereka? Itu sangat penting banget. Nah, ketika kalian berbicaranya tidak tepat, maka orang nggak jadi klik dan orang nggak jadi tertarik. Jadi sebenarnya kan video iklan, konten iklan, gambar iklan, itu kan cara kita mengkomunikasikan. Ibaratnya kalau kita jualan offline, kita tuh ngomong, hey, aku menjual kacamata loh, kacamata ini hebat banget, keren banget, ini kamu bisa terlihat ganteng, keren, kamu bisa terlihat cantik. Itu kalau kita offline. Nah ketika kita masuk ke dunia online, kita ngomongnya harus dalam bentuk video yang udah kita edit, mungkin pakai voice over, mungkin pakai jasa. Nah konten iklan ini mesti kita pikirkan dengan benar, bukan cuman seolah-olah kita udah punya 2 video nih kita iklanin ya, and then selesai. Enggak, kalau bisa dibikin beberapa variasinya untuk menyasar market-market yang kemungkinan bisa jadi target market kita. Maksudnya apa? Contoh ya. Contoh ya, paling gampang ya, ini paling gampang aku nyontohinnya adalah bisnisnya, anggaplah adalah produknya skincare misalnya. Ya, produknya skincare. Kalau kita ngomongin produknya skincare, misalnya untuk masalah jerawat misalnya, ya misalnya.
kalau kita ngomongin konten iklan, kita bisa ngomongin itu berbagai macam angle. Jadi yang aku maksud daripada konten iklan ini bukan teman-teman tuh bagusan foto atau video, bukan itu sekarang eranya. Bukan era ya. Teman-teman pertanyaannya udah bukan itu lagi, bukan bagusan foto atau video. Sebenarnya kalau teman-teman ngerasa kayaknya video bakal lebih powerful, teman-teman pakai video. Cuman kalau teman-teman bingung, udah bikin dua-duanya gitu loh. Nah, sekarang itu eranya atau sebutannya adalah hook. Eranya kesini nih, bahasa modernnya atau bahasa gampangnya headline, ya bahasa zaman dulunya clickbait. Ya, hook, headline, clickbait ini apa? Ini adalah entah 3 detik pertama sebutannya. Simpelnya adalah bagaimana kalian ngebuat orang terkena konten iklan kalian lewat di beranda Facebook maupun Instagram mereka, dan mereka stop dan mereka mau klik. Itu simpelnya. Kalian mau pakai foto tapi kalian kata-katanya nggak menarik, ya nggak akan bagus. Kalian mau pakai video, kata-katanya nggak bikin orang jadi pengen klik, orang juga nggak mau klik. Akhirnya iklan kalian jadi boncos. Ini yang dimaksud dengan pada konten iklan. Jadi kalian mesti perhatikan konten iklan kalian. Ya, jangan sampai kalian asal buat gitu loh, kayak bikinnya asal jadi, kata-katanya nggak di riset, ini masalah orang, ini masuk atau enggak. Oke, biar lebih gampang lagi kita contohin. Kalau kita ngomongin produk kita skincare, kita tuh bisa ngomong daripada angle masalah orang, angle keinginan orang, atau angle daripada produk kita. Kita bisa ngomong di iklan kita, misalnya pertama kita bikin video iklan yang dimana 3 detik daripada video itu kita langsung nyinggung, kan? Pusing, bayar, pusing misalnya, udah bayar klinik mahal-mahal misalnya, jerawat tetap nggak hilang. Ini namanya hooknya. Nah, dalemannya kayak gimana? Nah, kalian pikirin deh. Yang penting 3 detiknya orang udah ngena dulu. Dan ini juga yang disebut dengan angle. Jadi setelah hook, headline, clickbait, di sini ada satu lagi namanya angle atau sudut pandang. Bahasa gampangnya apa, ntar aku contohin nih, sudut pandang. Kita dalam beriklan, sudut pandangnya itu biasanya ada banyak. Ya, kita bisa ngomong pusing, udah bayar klinik mahal-mahal, jerawat tetap nggak hilang. Ketika ada 1 juta orang misalnya, mungkin yang klik cuma, jangan 1 juta deh, ada 100 orang yang lihat. Mungkin yang klik cuma 5 orang, karena ngomongnya udah bayar klinik mahal-mahal, jerawat nggak kunjung hilang. Yang klik cuma 10 orang misalnya di situ. Tapi karena kamu bikin video yang kedua dengan ngomong yang berbeda, dengan hook yang bagus, kamu ngomongnya gini. Misalnya, malu kerja di apa ya misalnya ya, jerawat sudah bertahun-tahun nggak kunjung hilang misalnya. Nah, misal ini aku contoh ya paling gampang. Nah, ternyata begitu konten yang kedua dari 100 ini yang klik jauh lebih banyak. Di sini udah masuk belum ya teman-teman? Jadi dirimu mesti memperbanyak yang namanya sudut pandang. Kita punya produk ya, kemungkinan besar kita bisa ngomong dari berbagai macam aspek, dan kita bisa tahu aspek mana yang orang banyak kliknya. Kalau kita ngomong yang nomor 1, klinik mahal, mungkin yang klik sedikit karena nggak banyak orang yang udah ke klinik bayar mahal jutaan untuk jerawat doang. Itu paling segelintir orang menengah ke atas. Tapi ketika kita ngomong jerawat udah bertahun-tahun nggak kunjung hilang, ini ternyata yang klik lebih banyak, gitu. Ya, atau mungkin kita ngomongin dari segi produk. Kalau ini kan kita ngomongin masalah produk, misalnya skincare ini bisa ngilangin jerawat dalam 10 detik dan garansi uang kembali 100%. Ini namanya produk, contoh loh ya. Walaupun tidak mungkin ada sepertinya gitu. Ya. Nah, ini mungkin ketika yang nomor 3 dijadiin hook, dijadiin video iklan, ngomongnya yang nomor 3, orang lebih banyak lagi karena orang tercengang. Karena ini adalah new opportunity, karena nggak ada saingannya satupun skincare yang bisa ngilangin jerawat dalam 10 detik, dan dia berani kasih garansi, gua refund 100% kalau emang jerawat tuh nggak hilang dalam 10 detik, pakai produk gua misalnya. Nah, kalau kalian pengen berhasil iklannya, maka kalian perbanyak ininya, ya, supaya apa? Supaya kita bisa tahu nih belah mana yang kira-kira orang tuh banyak klik, gitu ya.
Nah ini 3, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kalian bikin sebanyak-banyaknya juga boleh. Kalian nemu sampai dapat yang satu bagus pun juga boleh, nggak apa-apa. Nah 3 hal ini yang disebut dengan angle atau sudut pandang. Nah yang disebut hook, headline, sama clickbait adalah kata-katanya. Jadi kalau ini kan aku asal buat aja nih, pusing udah bayar klinik mahal-mahal, jerawat tetap gak ngilang misalnya. Nah kalian bisa percantik lagi supaya orang begitu baca langsung, wah itu hook tuh. Bikin orang clickbait, orang jadi kayak langsung pengen klik, pengen stop gitu. Apa nih? Langsung gitu. Bukan kayak gitu ya. Nah kalau angle adalah perbanyak angle-nya. Ngomong A, ngomong B, ngomong C, ngomong D misalnya. Ya. Nah kalian mesti perbanyak angle-nya. Kalau kalian misalnya melihat aku misalnya, aku itu bisa ngomong dari berbagai macam sudut pandang. Misal aku punya kelas beriklan di Meta Ads, caranya kayak gimana? Aku bisa ngomong ke orang yang boncos, aku bisa ngomong angle-nya, ngomong ke orang yang udah nyoba-nyoba sendiri keribetan, aku bisa ngomong udah pakai agensi tapi tetap rugi. Banyak hal yang bisa aku omongin dan aku nggak tahu nih kira-kira orang klik yang mana. Aku bisa ngomongin testimoni member aku. Kemarin advertiserku ngabarin, Mas, video iklan kita yang ngomongin testimoni naik nih, bagus nih. Nah dan itu setelah aku berbagai macam angle yang aku mainin. Begitu pula alumni-alumniku ketika dia cerita, dia konten ini jelek, konten ini jelek. Nah yang dimaksud konten itu bukan video jadi video, bukan video 1, video 2, tapi ngomongnya ada yang dibedain. Atau mungkin kalau ngomongnya nggak mau dibedain tapi desainnya mau dibedain, videonya lebih dipercantik, hooknya lebih dirapiin juga boleh. Gitu. Oke, so jadi itu insight dari aku buat teman-teman supaya di tahun 2025 ngiklan di Meta Ads jauh lebih profitable lagi dan supaya nggak boncos terus-terusan buat yang pada boncos. Yang kedua, ya kita ngomongin daripada kompetitor. Guys, kalian mesti sadar bahwa yang beriklan nggak cuman kamu, oke? Ya, yang beriklan nggak cuman brand kamu. Ya dimana artinya jangan beriklan ya gitu-gitu aja, produk ya gitu-gitu aja. Maksudnya apa sih? Kita ambil contoh, misalnya kamu adalah bisnisnya umroh, gampangnya aja ya, umroh and haji. Orang udah banyak nih iklanin umroh sama haji gitu loh. Terus ketika kalian beriklan dan kalian tidak memunculkan misalnya let's say diferensiasi atau bahasa gampangnya adalah bedanya apa, atau mungkin kita ngomongnya adalah kenapa saya harus beli di kamu, kenapa nggak di sebelah aja yang udah jelas gitu kan, harganya lebih murah, lebih terkenal, followersnya lebih banyak, akun Instagramnya rapi, akun Instagramnya trusted. Kenapa saya harus ambil di kamu? Sedangkan kamu tidak ada titik pembedanya. Di sana lebih murah, di sana lebih bagus, di sana lebih terpercaya, di sana followersnya banyak, di sana ininya ini, di sana ini, di sana ini. Nah, maka yang kedua yang perlu kalian pikirkan untuk bisa berhasil iklan di Meta Ads adalah kompetitor. Lirik-lirik. Kalau kalian merasa di satu bisnis yang misalnya skincare, umroh, properti, atau bisnis-bisnis yang kayaknya gila, saya termasuk di kategori pemainnya itu banyak banget misalnya kayak gitu. Ya udah, maka yang perlu kalian lakuin karena pemainnya banyak, ini mesti beda nih konten iklannya. Ini produk mesti beda nih gitu. Ya, supaya apa? Supaya ketika orang klik, oh ini beda nih, oh lebih murah nih, oh lebih bagus nih, oh lebih ini, oh lebih ini, oh lebih ini, lebih ini. Nah, sehingga kalian bisa memenangkan persaingan. Karena kalau misalnya kalian let's say adalah umroh, di tempat lain jual 30 juta, di tempat ini kamu juga 30 juta, lalu apa bedanya? Kenapa alasan mereka harus klik kamu gitu? Ya, kecuali beruntung aja kamu hoki, dia kliknya iklan kamu kan gitu. Ya. So, itu yang perlu kalian perhatikan ya. Terutama aku paling rada ngeri di kompetitor, karena banyak orang ngiklan tapi dia lupa mikirin bahwa yang main produknya dia tuh udah banyak, yang iklan di Facebook sama Instagram untuk jenis bisnis dia udah banyak. Kalau kalian nggak munculin perbedaannya, kalian bakalan rumit gitu ya. Misalnya sesimpel kayak perbedaan itu bisa dari segi produk, perbedaan itu bisa dari segi kontennya. Dalam artian ketika kompetitor kalian itu cuman fokus ngiklan, kamu itu akunnya aktif, kamu itu sering misalnya live IG,
atau kamu itu sering misalnya, atau gampangnya kamu ngegandeng artis, kamu punya brand ambassador artis, itu kan bisa menjadi titik pembeda yang dimana ketika orang kena iklan, oh kalau yang ini trusted nih karena dia BA-nya adalah artis ini misalnya, kan bisa ya, sehingga ketika kalian bikin konten iklan udah cakep, kompetitor udah oke, ya aku sebenarnya ada beberapa hal, tapi menurut aku ini adalah dua hal yang mungkin kita bisa pertimbangkan, pengalaman aku untuk kalian bisa pakai, dan juga ini pengalaman daripada alumniku di beberapa bulan terakhir, beberapa hari terakhir, mengarahnya kepada hal ini untuk bisa memaksimalkan iklan kita di Meta Ads. So guys, itu aja mungkin video kali ini. Kalau kalian merasa bermanfaat ya silakan komen. Kalau kalian punya insight lain, mari kita sharing-sharing di kolom komentar. Kalian komen aja menurut kalian insight kalian apa di 2025, aku harus ngapain, kita harus ngapain di 2025. Kalau insight aku dari sini, kita sharing-sharing di kolom komentar. Oke, thank you teman-teman semuanya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.